ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala muallif hafizahullahu ta'ala, ad-darsu tsalits, pelajaran yang ketiga, fi fadaili syahri Ramadan wa ma yanbaghi ayustaqbila bih. Pelajaran yang ketiga, keutamaan fadail, keutamaan syahri Ramadan, bulan Ramadan, wama dan segala sesuatu yang bagi selayaknya ayyustaqbala bih, hendaknya dipersiapkan atau diusahakan. Ayyustaqbala artinya sesuatu yang dipersiapkan dan diusahakan, segala sesuatu yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi pelajaran ketiga ini adalah berkaitan dengan keutamaan dari bulan Ramadan dan segala sesuatu yang hendaknya dipersiapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Qala muallif hafizallahu ta'ala, alhamdulillahi ahalla alaina syahra siyam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kanu yafrahuna bihululi syahri siyami wal qiyam. Amma ba'd. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah, ya, setelah muqaddimah dari beliau, kemudian beliau mengatakan fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa, telah mengkhususkan syahr Ramadan, bulan Ramadan, min baini syuhur, ya, dari bulan-bulan yang lainnya. Allah telah mengkhususkan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya bi fadaila azimatin, dengan keutamaan yang agung. Wa mayyazahu, dan Allah telah mengistimewakan, ya, mayyazahu artinya mengistimewakan, bi mumayyizatin, dengan keistimewaan katsiratin, yang banyak. Jadi Allah telah mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan keistimewaan yang sangat banyak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan, itulah bulan Ramadan, alladzi, yang unzila, diturunkan, fihi, di dalamnya, Al-Qur'an, diturunkan dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, yang Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan sebuah keterangan yang nyata, minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkum, maka siapapun di antara kalian yang mempersaksikan asyahra, bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan, dan siapapun di antara kalian yang sakit, sakit, aw ala safarin, atau dia sedang bersafar, sedang melakukan perjalanan, ya, perjalanan keluar kota, fa'iddatum, maka gantiannya, iddahnya, bayarannya, min ayya, dari hari-hari ukhor, hari-hari yang lainnya, ya, jadi dibayar pada hari yang lain kalau lagi sakit atau lagi safar. Surah Al-Baqarah ayat 185.
Fa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat ini al-karimah yang mulia, dzakarallah, Allah telah menyebutkan, li syuhuri Ramadan, Allah telah menyebutkan bagi bulan Ramadan, mizataini, mizataini, ya, dua keistimewaan, ya, mizah, dua keistimewaan, azimataini, ya, yang agung, dua keistimewaan yang agung dalam ayat ini. Ayat Al-Baqarah ayat 185 ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua keistimewaan dari bulan Ramadan. Al-mizatul ula, keistimewaan yang pertama, inzalul Qur'ani fihi, ya, keistimewaan yang pertama adalah diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya, di dalam bulan Ramadan. Ya, jadi pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Li ajli hidayatin nas, ya, dengan tujuan memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan keterangan kepada manusia, minadz zulumat, ya, dari kegelapan, kezaliman, ilan nur, menuju kepada cahaya yang terang benderang, cahaya hidayah, jadi cahaya sunnah, cahaya Al-Qur'an. Wa tabsirihim, dan menampakkan kepada mereka, tabsir, ya, menampakkan, ya, menampakkan kepada mereka, bil haq, ya, kebenaran, minal batil, dari kebatilan. Ya, jadi tampak, ya, dengan diturunnya Al-Qur'an itu, ya, bihadzal kitabil azim, dengan Al-Qur'an yang agung ini. Jadi dengan Al-Qur'an tampaklah mana yang hak, mana yang batil. Nah, jadi kalau ada seumpamanya, ya, orang yang mengatakan, ya, dan sering kita dengar ucapan seperti ini, jangan hanya kalian yang merasa benar di dalam beragama ini, ya, semua orang punya dalil yang menunjukkan akan kebenaran ajaran mereka. Jadi jangan kalian merasa kalian satu-satunya yang benar, ya, orang lain ada kemungkinan benar juga, jadi jangan merasa yang paling benar. Jangan kalian yang benar, orang lain salah, jangan seperti itu, kata mereka. Maka kita katakan, kalau begitu perkataan yang Anda sampaikan, Al-Quran nggak perlu diturunkan, tutup aja, semua Al-Quran ditutup, nggak usah pakai Al-Quran lagi, nggak usah ada Al-Quran, nggak usah ada Nabi, nggak usah ada Rasul, nggak usah. Kalau semuanya benar, nggak usah ada itu semua. Untuk apa? Kalau semua benar itu hanya satu. Kalau semuanya benar, kita nggak boleh mengklaim kita benar. Ya nggak usah ada Al-Quran. Kenapa butuh Al-Quran? Kenapa kita harus pegang Al-Quran? Kenapa harus baca Al-Quran? Kenapa harus lihat petunjuk di Al-Quran? Menunjukkan kebenaran hanya satu, bukan 2 dan 3, enggak, satu. Maka diturunkan Al-Quran ini, kata penulis, agar menunjukkan kepada mereka mana yang hak dan yang batil bihadzal kitab. Dengan Al-Quran ini, tampak mana yang benar, mana yang sahih, ya, mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, mana yang keliru. Jadi kalau seumpamanya, ya, kita merasa benar, ya boleh, harus, ya, jangan merasa benar, harus merasa benar. Kami benar, jelas yang kami pegang Al-Quranul Karim. Kami juga Al-Quran, satu pembeda kita, menurut pemahaman siapa? Siapa yang memahami seperti itu? Ketika menafsirkan ayat, siapa yang menafsirkan seperti itu? Ulama mana yang seperti itu menafsirkannya? Sahabat mana yang memahami ayat seperti yang Anda pahami? Itu pemisahnya, ya, yang memisahkan kita dengan kelompok-kelompok batil yang lainnya, pemahaman, dari segi pemahaman. Jadi, ya, wajib bagi siapapun yang berpegang dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib bagi mereka berbangga diri dengan apa yang mereka pegang, dan mereka harus
ya meyakini mereka yang paling benar, harus. Tapi ingat, dengan catatan tidak dijadikan sebagai bahan untuk ya merendahkan atau menjatuhkan kelompok-kelompok tertentu. Enggak gitu caranya. Jadi kita berpegang teguh kita benar di atas hak benar. Udah sampai di situ. Ya, untuk menjelek-jelekkan kelompok dan golongan-golongan tertentu itu bukan urusan kita. Urusan kita berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi Al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan yang hak dan yang batil. Al-Mutadammani, dan kitab yang agung ini dia mengandung lima fihi, segala sesuatu yang ada di dalamnya, solahul basyariyah, kebaikan untuk umat manusia. Ya, jadi Al-Quran kandungannya itu solahul basyariyah, kebaikan untuk ya semua manusia. Apapun kebaikan pasti Al-Quran mengajarkan, dan apapun sebuah kejelekan maka Al-Quran telah melarang dari hal tersebut. Wa falahuha, dan juga kemenangan, keberuntungan bagi seorang bagi setiap manusia, wa sa'adatuha, dan kebahagiaan bagi manusia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Ini yang pertama, ya. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwasanya ya kebutuhan kita terhadap Al-Qur'an adalah kebutuhan yang mutlak, sangat bergantung. Ya. Kalau kita tidak berpegang dengan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan pasti terombang-ambing di dalam kesesatan. Karena jalan itu hanya ada dua, Pak. Jalan benar, jalan yang salah. Tidak ada jalan pertengahan. Ya, jadi Al-Quran itu menjelaskan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil. Dah, situ aja. Ya, jangan seperti sebagian orang mengatakan, oh enggak, kita pertengahan bela. Ya, enggak ada pertengahan. Pertengahan pasti batil. Ya, jadi ini hak, ini batil. Dia kudu tuh orang mengatakan, kami ngambil jalan tengah bela. Ya, kita pertengahan beragama. Enggak, ke pertengahan pasti salah. Pasti salah. Jadi nggak ada jalan pertengahan, itu nggak ada, Pak. Yang ada itu ambil sebelah kanan kebenaran, ambil sebelah kiri kesesatan dan kesengsaraan. Ketika ngambil jalan tengah pasti ngarah ke kesalahan, kekeliruan. Nah, jadi dengan adanya Al-Qur'an ini ya tampak kepada kita ya semua jalan-jalan kebenaran, dan tampak kepada kita semua jalan-jalan kesesatan. Maka ini yang pertama. Al-mizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua dari ayat ini, ayat surah Al-Baqarah ayat 185, ijabu siyamihi, pengewajiban puasa di dalamnya, ya, pengewajiban puasa Ramadan, gitu aja. Ya, ijab artinya pengewajiban, siyamihi berpuasanya artinya berpuasa pada bulan Ramadan, maksudnya seperti itu. Alal ummatil Muhammadiyah, ya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam ini diperintahkan ya ada pengewajiban. Haitsu amarallah bidzalik. Ya, di mana amarallah, Allah memerintahkan bidzalik, untuk hal tersebut, ya ini berpuasa tadi. Fi qaulihi, dalam firman-Nya, faman syahida minkum, barang siapa syahida, yang mempersaksikan, memperlihat, minkum, di antara kalian, asyhara, bulan Ramadan, ya, falyasumhu, ya, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, di sini ada perintah, Pak. Ya, ada perintah, yaitu lam dalam bahasa Arab. Yang belajar bahasa Arab, di sini ada lam, ya, amr. Ya, lam amr masuk kepada fiil mudhari', ya. Dia memberikan ya makna perintah. Jadi enggak mesti ya fiil perintah itu harus fiil amr, enggak. Terkadang fiil mudhari' ketika kemasukan fiil lam amr, dia maknanya amr walaupun dia mudhari'.
falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Dalam kaidah usul fikih, yang belajar usul fikih, ya, al aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal dari segala perintah memberikan makna kewajiban. Nah, itu usul fikih, Pak. Dalam ilmu usul fikih, kalau ada perintah dalam Al-Qur'an, apapun perintahnya, kerjakan ini, laksanakan ini, lakukan ini, itu hukum asalnya wajib dikerjakan. Itu hukum asalnya. Akan tetapi, ya, keluar darinya beberapa pengecualian-pengecualian yang telah disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih. Namun hukum asalnya wajib. Ya, jadi seperti apa perintah dalam Al-Qur'an? Coba sebutkan. Apapun. Aqimus shalah, tegakkan salat. Hukum asalnya wajib. Apa lagi? Wa atuz zakah, tunaikan zakat, hukumnya wajib. Apa lagi? Berpuasa di sini apa lagi? Perintah. Warka'u ma'arrakin, rukuklah bersama orang-orang yang ruku, berarti wajib salat berjamaah di masjid. Ya. Amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, disuruh amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi segala sesuatu perintah hukum asalnya wajib dikerjakan. Kecuali nanti akan ada beberapa perintah tapi dia tidak memberikan makna wajib, hanya memberikan makna sunnah atau mubah, boleh. Nah, itu dalam ilmu usul fiqh. Nah, jadi kita kembali ke asalnya saja. Di sini perintah, ya, nggak ada yang memalingkan dari kewajibannya, maka hukum asalnya wajib. Jadi wajib. Wasiyamu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, huwa ahadu arkanil Islam. Ya, adalah salah satu arkanil Islam, salah satu rukun Islam. Wa fardun min furudillah, dan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Ma'lumun, telah diketahui, minad din, dari agama ini, bid darurah, secara pasti. Bid darurah artinya secara pasti. Darurah itu harus tahu, mau nggak mau harus tahu, mau nggak mau harus mau. Nah, gitu, bid darurah, sesuatu yang benar harus pasti. Wa ijma'il muslimin, dan kesepakatan para ulama muslimin. Ya, kewajibannya itu ijma', ya, semua umat kaum muslimin ini. Man ankarahu, dan barang siapapun yang mengingkari puasa bulan Ramadan, faqad kafara, maka dia sungguh telah kafir, keluar dari agama Islam. Ya, kalau dia mengingkarinya. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan contohnya, seumpamanya dia mengatakan puasa wajib nggak? Nggak, wajib nggak. Saya tidak percaya puasa itu wajib. Itu kayak ucapan dia seperti itu kufur. Ya, ucapan dia seperti itu kufur, maka dia harus disuruh taubat. Ya, taubat dari ucapannya dan beristighfar. Kalau enggak, meninggal dia di atas kekufuran. Faman kana hadiran, barang siapa yang hadir, ya, artinya tidak safar, bermukim di tempatnya, sahihan, dan dia dalam keadaan sahih, sehat, wajaba alaihi saumu syahri, adaan. Wajaba, maka wajib bagi dia, saumu syahri, berpuasa pada bulan Ramadan, adaan. Adaan itu artinya, ya, kan mungkin biasanya orang kalau dalam dalam melafazkan niat itu kan biasanya, ya, nawaitu, nanti setelah nawaitu ujungnya ada adaan, ya kan? Iya enggak? Yang mantan-mantan penghafal adaan pakai adaan kan dulu. Nah, adaan itu artinya apa? Ya, adaan itu melaksanakan ibadah di awal waktu. Itu adaan. Ya, jadi adaan itu melaksanakan ibadah di awal waktu. Awal waktu kali itu namanya ada. Itu pertama kali. Nah, nanti setelah ini ada namanya kodoan, kodok. Ya, ada kodok. Kodok itu melaksanakan ibadah bukan di waktu yang pertama. Ya, melaksanakan kewajiban di waktu yang kedua. Ya, jadi seumpamanya Nabi SAW mengatakan, ya, seperti kafarah, ya, man nama an salatin aw nasiya anha falyusalliha idza dzakaraha wala kafarata illa dzalik, kata Nabi SAW. Barang siapa yang dia lupa atau ketiduran, ya,
begadang malam lupa sholat subuh, bangun udah jam 8, ya bangun udah jam 8, gimana? Sholat bangun wudhu langsung sholat subuh 2 rakaat, ya. Nah sholat dia itu tidak dikatakan adaan tapi kodoan. Dia belum sholat subuh tapi dia wajib nggak sholat subuh? Wajib, tapi bukan ada, karena waktunya udah keluar. Jadi dia telah melaksanakan kewajiban di waktu yang lain, waktu yang kedua. Nah, itu namanya kodok. Paham di sini? Jelas. Nah maka orang yang dia hadir sehat, maka wajib dia melaksanakan puasa itu adaan pada waktunya. Ya, awal 1 Ramadan, 2 Ramadan wajib dikerjakan di situ. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman syahida minkumus syahra", barang siapa di antara kalian mempersaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana musafiran, barang siapa yang musafir, ya, musafir artinya dia melakukan perjalanan, ya, safar, dan kurang lebih, ya, kita mengambil jalan pertengahan dari perselisihan yang sangat banyak tentang pembatasan safir ini. Kita ambil yang insya Allah yang rajih dan jalan pertengahan 85 kilo, ya 85 kilo. Kalau sudah 85 kilo udah safar. Karena nanti banyak sekali ikhtilaf masalah ini. Ada yang mengatakan kembali ke adat, ada yang mengatakan kembali ke waktu batas, ya macam-macam kembalinya safar itu. Nah kita ambil jalan pertengahan 85 kilo udah safar. Kurang dari itu bukan safar. Nah barang siapa yang dia safar au marid, atau dia sakit, ya sakit apapun sakitnya, wajib alaihi shaum, wajib juga bagi dia puasa, Pak. Bukan berarti orang yang musafir atau marid itu nggak wajib. Wajib dia berpuasa tapi kodok. Dia melaksanakan kewajibannya itu di waktu yang kedua, di luar waktu yang pertama, gitu. Min syahrin akhar, dari bulan yang lain. Ya, karena kan Ramadan sudah cuma 30. Kalau sudah bolong satu, gugur satu, gimana mau disempurnakan? Harus di bulan yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan", dan barang siapa sakit, au ala safarin, atau dia dalam keadaan safar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka iddahnya, pembayarannya, kompensasinya itu min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain. Fatabayyana, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fatabayyana, maka menjadi jelaslah, annahu, sesungguhnya, la manaso ay la mafarra, tidak ada lagi tempat untuk lari, ya, tidak ada tempat lari min siyami syahr, dari berpuasa bulan Ramadan, enggak ada kesempatan, ya. Semua orang wajib, ya, berpuasa Ramadan, ya, baik ada dan kodok. Jadi wajib ada 2 tadi kan, adaan dan kodokan, ya. Imma adaan wa imma kodokan, kata beliau, ya, bisa jadi adaan atau kodokan. Illa fi haqqil kabiril harim, kecuali, ya, pada orang tua yang telah tua renta, ya, orang tua yang telah, ya, sepuh gitu, yang sudah sangat tua, sudah sepuh, sudah tua, ya. Wal marid al muzmin, dan orang sakit kronis atau sakit yang menahun. Muzmin artinya yang menahun, ya. Tahun ini sakit sepanjang tahun, tahun berikut sakit lagi, tahun ketiga sakit terus, sakit, nggak ada sembuh-sembuhnya, dan tidak ada kemungkinan dia sembuh. Nah maka, ya, orang yang sudah tua renta seperti ini, ya, telah dimakan usia, kemudian yang sakit yang menahun, ya, alladzaini la yastati'ani asyam, yang kedua-duanya tidak mampu untuk berpuasa qadaan, baik qada wala adaan, dan juga tidak ada, falahuma hukmun akhar, maka keduanya memiliki hukum tersendiri, sayati bayanuhu, yang akan datang penjelasannya insyaallah. Kemudian min fadaili hadza syahri, dan di antara keutamaan bulan ini,
ma bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih, kama jaa fi sahihain, sebagaimana yang telah datang di dalam sahihain. Apa sahihain? Bukhari Muslim. Sahihain artinya dua sahih. Dua sahih artinya Bukhari Muslim. Kalau kutubus sintah apa aja? Sitah. Sahihain Bukhari Muslim. Sitah 6 tambah 4 apa 4? Apa 4 lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Hah? Lah, satu lagi apa? Musnad Imam Ahmad. Sab'ah. Ya, jadi Abu Dawud, Tirmidzi, Sahihain, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Tambah 7 Sab'ah, Musnad Imam Ahmad. 6. Kemudian sebagaimana dalam Sahihain, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah ini salah seorang sahabat Nabi SAW, itu ya diperselisihkan namanya sampai 24 nama. Namun yang paling populer apa? Abdurrahman apa? Bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ahsan. Itu yang sahih. Jadi dipersisihkan 24 nama, yang paling sahih Abdurrahman bin Sakhr. Ya, dan beliau ya salah seorang sahabat yang ma'ruf, yang terkenal, ya, paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau hanya 3 atau 4 tahun duduk bersama Nabi. Tapi hadisnya paling banyak. Mengalahkan istri Nabi yang belasan tahun hidup sama Nabi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau jadi Abu Hurairah sekitar 3 atau 4 tahun maksimal belajar, ya. Namun hadis beliau paling banyak, Abu Hurairah. Ya kan? Nah, baru setelah itu ya Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, Anas bin Malik, ya kan? Jabir bin Abdullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Abu Sa'id Al-Khudri. Itu orang-orang yang banyak menghafal. Tapi yang paling banyak Abu Hurairah, yang hanya duduk bersama Nabi nggak terlalu lama. Jadi menunjukkan apa? Ya, ilmu itu bukan tergantung lama atau hendaknya, tapi tergantung bagaimana Allah memberikan dan bagaimana kita bersungguh-sungguh mencarinya. Kemudian ditanyakan kepada sahabat, wahai Abu Hurairah, gimana engkau bisa dapat hadis begitu banyak itu? Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, aku ya bersama Nabi SAW ya kemanapun beliau pergi, sedangkan kalian hanya di waktu-waktu tertentu saja mendatangi beliau. Sedangkan aku, kata Abu Hurairah, datang setiap Nabi kesana kesini selalu datangi beliau. Jadi apa? Ya, beliau dapat ilmu yang banyak. Jadi bukan berarti ya menuntut ilmu sebentar ya itu sebuah hal yang membuat kita merasa, bukan berarti menuntut ilmu lama berarti ilmunya sudah banyak, dan orang yang menuntut ilmu sedikit ilmunya sedikit pula. Enggak seperti itu, Pak. Itu ya pemahaman yang keliru. Ya, karena menuntut ilmu itu ya butuh kesungguh-sungguhan dan pertolongan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Taib. Radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat, maka dibukalah abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa ghulliqat, dan ditutuplah ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidat syayatin, dan dibelenggu dan diikat dan dirantai para syaitan, ya, dalam Sahihain. Fadalla hadzal hadis, maka menunjukkan pada hadis ini ala mazaya azimatin, ya, menunjukkan kepada keutamaan, keistimewaan yang sangat agung li hadzal syahril mubarak, ya, bagi bulan yang diberkahi ini, yaitu bulan Ramadan. Al-ula, yang pertama, annahu tuftahu fihi abwabul jannah. Tuftah artinya dibuka, fihi di dalam bulan Ramadan, abwabul jannah, ya, bulan pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan.
Wa dzalika likasratil a'mal shalihah. Hal tersebut ya likasrati dikarenakan banyaknya a'mal shalihah, amal-amal saleh allati tusyra'u fihi, yang disyariatkan di dalamnya. Ya, salat, ya kan, i'tikaf, baca Al-Qur'an, apa lagi bulan Ramadan, bersedekah, berzikir, ya, banyak sekali kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Ya, nah, jadi dibuka pintu surga dikarenakan kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Wallati ya tasabbabu dukhul jannah, ya, yang menyebabkan masuknya seseorang ke dalam surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Surat An-Nahl. Kemudian yang kedua, ighlaqu abwabin nar, penutupan, ya, penggembokan. Ighlaq arti penutupan, penggembokan, ya, pintu-pintu neraka fi hadza syahr, pada ya bulan ini. Wadzalika, hal tersebut likillatil ma'asi, dikarenakan sedikitnya, killah dikarenakan sedikitnya ma'asi, kemaksiatan, ya, karena dikitnya kemaksiatan, allati tasabbabu dukhulaha, ya, yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Dan subhanallah, dan ini memang terbukti Pak ya, kita lihat biasanya kalau sudah mulai masuk bulan Ramadan, itu tempat-tempat maksiat apa itu mulai ditutup-tutup, ya kan, ditutup atau dibatasi jam malam. Jadi bahkan ada yang dilarang keras, tidak boleh lagi selama bulan Ramadan, tidak boleh menyebarkan miras, ya, tidak boleh ada ini dan itu, dilarang ini. Artinya apa? Ya, mulai disedikitkan kemaksiatan pada bulan Ramadan, ya. Nah, maka ditutupnya pintu neraka salah satunya menyebabkan orang mengurangi maksiat. Nah, seperti itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, ya, tagha, melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih athara, mendahulukan, hayatad dunya, kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka jahanamlah tempat kembali dia, tempat bermukim dia nanti. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'sillaha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, dan juga bermaksiat kepada rasulnya Allah, fa inna lahu nar jahannam, maka bagi dia adalah neraka jahannam, khalidina fiha, maka dia akan kekal di dalamnya abada, ya, selama-lamanya. Ah, bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya di sini disebutkan apa? Fa amma man tagha, barang siapa melampaui batas, maka dan mendahului kehidupan dunia, tempat dia di mana? Di neraka. Barang siapa bermaksiat kepada Rasul, maka tempat dia di neraka juga, ya. Nah, ketika masuk bulan Ramadan dikurangi, ya, dikurangi maksiat tersebut, maka pintu neraka tadi ditutup, jahim tadi ditutup. Karena kenapa ditutup? Orang yang togo tadi, kemudian orang ya'sillah, itu sudah dikit, ya, karena datangnya bulan Ramadan. Ah, gitu. Jadi beliau bawakan ayat ini menunjukkan seperti itu. Ketika orang bermaksiat, jahimam hiyal ma'wa, jahim tempat dia. Ketika sedikit, jahim nggak ada, otomatis nggak ada yang masuk jahim, udah tutup pintunya, ya, ditutup karena sedikitnya maksiat. Taib. Al-thalithah, yang ketiga, annahu, ya, tusaffadu, ya, dibelenggu, ditutup, dibelenggu, diikat, fihi syayatin, di dalamnya syaitan. Tughallu, ya, tughallu artinya dibelenggu, ya, diikat, ya, seperti ini atau seperti itu. Wa tuthaku, dan diikat, dirantai. Fala tastati'u, maka syaitan itu tidak akan bisa ighwa al-muslimin, ya, ighwa artinya menyesatkan orang kaum muslimin, wa igra'ahum, dan menghasut mereka bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Ini secara umum seperti itu, Pak. Ya, bahkan dulu kita ingat ya, waktu kecil dulu, ketika masih di kampung itu, ya, anak-anak mungkin, ya, kita mungkin masih sekitar SD, ya, beberapa tahun, belasan tahun lah mungkin. Bukan belasan tahun, mungkin masih 8 atau 9 tahun lah, 7.
7 8 ya, 7 atau 8 tahun atau 9 tahun. Ya, kita kalau di kampung itu biasanya sama teman-teman itu sudah mulai bermain, misalnya kita main-main tradisional seperti itu, ketika sudah mulai ingin emosi dan marah, biasanya si teman akan bilang, ya tunggulah buko nanti, kata dia. Jadi kalau bukan puasa udah gebuk, udah saya tinju kamu, katanya kan, sudah saya pukul. Ya, untunglah kita puasa gini, untunglah saya puasa. Jadi apa? Dia anak seumuran itu dia menahan ya amarah dia untuk tidak dia lampiaskan karena dia puasa tadi. Kemudian dia mengatakan tunggulah nanti pas buka, katanya. Pas buka puasa. Subhanallah. Ya, jadi apa, memang ya tidak bisa menghasut muslimin untuk bermaksiat dengan puasanya tadi gitu. Ya, terkadang kita mungkin di tempat kerja kita, di kantor, ya sering duduk-duduk, kemudian kadang-kadang ya gibah pemerintah, ya kemudian menggibahi fulan dan fulan, ya atau mungkin ya ibu-ibu duduk nongkrong ya ngerumpi sana sini, menggosip dan segala macamnya, ya. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan takut, jangan kita ini puasa, udah salah bahas-bahas kayak gini, kurang pahala kita nih. Jadi ya menghasut pun nggak bisa, jadi udah tutup. Ya, itu keberkahan dalam bulan Ramadan. Wasorfahum anil amal soleh, dan juga tidak bisa mereka memalingkan, sorfahum memalingkan kaum muslimin dari amal soleh, kama kanat taf'alu fi ghairi hadzal syahr, sebagaimana yang syaitan kerjakan ya di selain bulan Ramadan. Wa mana'aha fi hadzal syahr, dan tercegah syaitan pada fi hadzal syahr mubarak, ya pada bulan yang berkah ini, min muzawalati, dari muzawalah artinya mempraktekkan hadzal amal khabith, ya amal yang keji ini, ya innama huwa rahmatun bil muslimin, sesungguhnya semuanya itu ya adalah rahmat bil muslimin, terhadap kaum muslimin. Jadi nggak bisa mereka untuk mempraktekkan ya kekejian-kekejian yang mereka lakukan di luar Ramadan. Litutahu, ya tutah artinya disediakan, diberikan, lahumul fursah, untuk mereka fursah, kesempatan, li fi'lil khairat, untuk mengerjakan kebaikan, wa takfiris sayyi'at, dan menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian berikutnya, wa min fadaili hadzal syahr mubarak, dan di antara keutamaan bulan yang berkah ini, annahu tudha'afu fihil hasanat, bahwasanya dilipat gandakan di dalamnya kebaikan-kebaikan, dilipat gandakan. Faruya, sebagaimana telah diriwayatkan, annan nafilah, sesungguhnya amalan sunnah, ta'dilu fihi, bisa menandingi ajral faridah, pahala wajib. Jadi nafilah yang dilakukan pada bulan Ramadan yang sunnah itu bisa pahalanya bisa menandingi pahala wajib. Wal faridah ta'dilu fihi ajras sab'ina faridatan, dan satu kewajiban yang dikerjakan di dalamnya bisa menandingi, bisa menyaingi seperti ajra sab'in, pahala 70 faridah, 70 kewajiban. Wa man fattara fihi shaiman, ya tentunya ya Syekh Shalih Fauzan ya tidak menyebutkan riwayatnya, namun insyaallah riwayatnya sahih, ya riwayatnya insyaallah sahih. Wa man fattara fihi shaiman, dan barang siapa fattara artinya memberi buka puasa, memberikan iftar, itu memberi iftar ya shaiman kepada orang-orang yang berpuasa, kana maghfiratan, maka hal tersebut adalah penghapus maghfirah li dzunubihi, bagi dosa-dosanya, wa itqa raqabatihi, dan sebagai pembebasan bagi dia minan nar, dari neraka. Subhanallah. Jadi kita mau ngasih iftar, Pak, orang-orang berpuasa seperti menghapus dosa dan menyelamatkan kita dari neraka. Wa kana lahu, dan bagi dia, bagi orang yang memberikan buka puasa tadi, mislu ajri dzalik shaim, pahalanya seperti orang yang berpuasa tadi, min ghairi, tanpa ayyan kusa min ajrihi syai'un, tanpa dikurangi ya dari pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun, enggak dikurangi. Wa kullu hadhihi khairat, dan semua kebaikan-kebaikan ini, wa barakat, dan keberkahan ini, wa nafahat, dan pemberian ini, nafahat artinya pemberian,
tahullu akan didapatkan alal muslimin, ya, bagi setiap muslimin, bihululi hadhi syahril mubarak, dengan datangnya datangnya bulan yang berkah ini. Fayan bagi lil muslim, maka hendaknya sepantasnya seyoknya bagi seorang muslim ayastaqbila, hendaknya dia menyambut, ya, hadha syahr, menyambut tamu yang bulan ini, bil faratil ghibtah, dengan kebahagiaan farah, dengan kebahagiaan al-ghibtah yang penuh rasa semangat, wasurur, dan kebahagiaan, wa yahmadallaha, dan hendaknya dia memuji Allah, ala bulughihi, atas datangnya bulan Ramadan ini, wa yas'alahu al-i'ana, dan meminta kepada Allah pertolongan, ala siyamihi, untuk bisa berpuasa pada bulan Ramadan, wa taqdimil a'mal shalih fihi, dan memberikan amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi minta pertolongan kepada Allah, ya, agar sampai bulan Ramadan, setelah sampai minta dimudahkan beribadah di situ. Karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung, wa mausimun karim, ya, dan musim ibadah yang sangat mulia, wa wafidun, dan sebuah utusan, wafid artinya utusan, mubarak, utusan yang sangat diberkahi, alal ummatil islamiyah, kepada umat Islam, ya. Nas'alullah ayyamnahana, dan kita meminta kepada Allah ayyamnahana, agar memberikan hadiah kepada kita, memberikan kepada kita, min barakatihi, dari keberkahannya, wa nafahatihi, dan pemberian-pemberiannya, innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi menjawab permintaan, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dengan begitu berakhirlah, ya, dars yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari kitab, ya, Ithaful Ahlil Iman bidurusi syahri Ramadan, ya, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya dars, ya, Rabi', pelajaran yang keempat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى